Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari, NIM 2023-3020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Baiklah, pada video minggu ke-6 ini saya akan menjelaskan cara untuk meningkatkan dan mengefektifkan 4 keterampilan komunikasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Pertama, mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan komunikasi untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan komunikasi ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan. Bukan hanya mengetahui setiap kata, pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan komunikasi mendengar dapat dilatih setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, topik pembicaraan dan kode-kode visual, kita dapat sering-sering mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam mendengar dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan komunikasi kita dalam mendengar dapat semakin terasa. Kedua, berbicara. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi memaksimalkan ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dan dijelaskan oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana, serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan komunikasi ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun lisan. Ketiga, membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian bahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, atau kalimat, dan penulisan. Keempat, menulis. Salah satu dari 4 keterampilan komunikasi yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam satu sarana tulis. Dengan berkembang media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tidak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan komunikasi yang paling perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasa suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan komunikasi yang baik. Besaran persentase yang saya temukan dalam meningkatkan kompetisi komunikasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan keterampilan komunikasi lisan dengan persentase sebesar 56,18% termasuk dalam kategori cukup baik. Adapun yang termasuk ke dalam kategori komunikasi lisan adalah mendengarkan dan berbicara. Sedangkan keterampilan tulisan dengan persentase sebesar 61,06% termasuk dalam kategori baik. Adapun yang termasuk ke dalam kategori komunikasi tulisan adalah membaca dan menulis. Evaluasi yang saya dapat pada artikel keterampilan komunikasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Keempat keterampilan komunikasi ini saling berkaitan. Apabila kemampuan mendengar masyarakat lemah, maka kemampuan berbicara ikutan pula melemah, karena orang akan sanggup menjadi pembicara yang baik bila dia sudah mampu menjadi pendengar yang baik, sebab pembicara yang baik adalah pendengar yang baik pula. Kita akan mampu berbicara dengan lancar ketika banyak membaca. Orang yang jarang membaca biasanya bicaranya itu-itu saja. Oleh karena itu, budayakan baca harus menjadi meningkat lagi. Dan kita akan mampu menulis apabila kita banyak membaca. Hal itulah yang saya rasakan sendiri sebagai mahasiswa. Bila saya jarang membaca, maka keterampilan menulis saya menjadi kurang menarik. Oleh karena itu, ketika kita ingin menulis sesuatu yang menarik, maka kita harus telat membaca.
Makanya, artikel ini menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan keempat keterampilan komunikasi tersebut. Apabila kita sudah memahami, maka kita akan mampu meningkatkan keterampilan komunikasi. Adapun penjelasan keterampilan komunikasi sebagai berikut. Berbicara. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan, ide, gagasan, informasi melalui bahasa lisan. Tujuan kegiatan berbicara: menghibur, menginformasikan, menstimulasi atau mendorong, meyakinkan, dan menggerakkan. Keterampilan-keterampilan berbicara. 1. Mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakan. 2. Menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. 3. Menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. 4. Menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi. 5. Berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. 6. Berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. 7. Berupaya agar wacana berpautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Membaca. Membaca adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses pemahaman suatu tulisan, baik dengan cara mengucapkan tulisan tersebut maupun tanpa mengucapkan tulisan tersebut atau dalam hati. Tujuan membaca: memahami, menghayati isi teks, mengulas kembali pengetahuan, mengumpulkan data, memahami sebuah struktur bacaan, menambah gagasan dan pengetahuan. Keterampilan-keterampilan membaca: 1. Mengenal sistem tulisan yang digunakan. 2. Mengenal kosakata. 3. Menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. 4. Menentukan makna-makna kata termasuk kosakata split dari konteks tertulis. 5. Mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Menulis. Menulis adalah kegiatan mengkomunikasikan atau mengungkapkan gagasan, kesan, perasaan secara tertulis menggunakan lambang grafis secara bahasa. Tujuan menulis: menginformasikan segala sesuatu, membujuk melalui tulisan, mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan, menghibur, fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi. Keterampilan-keterampilan menulis: 1. Menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan. 2. Memilih kata yang tepat. 3. Menggunakan bentuk kata yang benar. 4. Mengurutkan kata-kata yang benar. 5. Menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca, dan sebagainya. Mendengarkan. Mendengarkan adalah sebagai proses pemahaman secara aktif untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Tujuan mendengarkan: pertama, berinteraksi dengan orang lain. Kedua, menerima informasi. Keenam, mengatasi masalah. Keempat, saling berbagi perasaan dengan orang lain. Keterampilan-keterampilan mendengarkan: pertama, menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengarkan. Kedua, berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Ketiga, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada. 4. Membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. 5. Mengenal bentuk-bentuk kata khusus, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.